Hai teman nonton, kali ini kita akan mereview film Rise yang diproduksi Disney tahun 2022. Disutradarai oleh Akin Omotoso dan didapuk sebagai penulis naskah yaitu Arash Amel, Rise mengisahkan kisah nyata perjuangan tiga bersaudara pertama yang menandai juara NBA dalam sejarah liga. Giannis Antetokounmpo merupakan pebasket profesional NBA berdarah Nigeria Yunani yang saat ini memiliki pendapatan sebesar 80,9 miliar US dollar. Namun di balik kisah suksesnya kini, ia jatuh bangun mengawali perjalanan karirnya. Berasal dari keluarga imigran tak berdokumen di Yunani, menghadapi isu rasis, sejak kecil harus akrab bekerjaan dengan polisi Yunani saat ada razia, terpaksa bertukar sepatu dengan kakaknya saat berlatih basket, kesulitan keuangan, hingga harus tidur di luar lantaran menunggak membayar sewa rumah hingga ancaman deportasi. Bagaimana Giannis dan keluarganya melewati segala kesulitan? Rise menyuguhkan sebuah cerita tentang ikatan keluarga dan keyakinan dalam meraih mimpi. Alur ceritanya cocok menjadi tontonan inspiratif bersama keluarga. Cerita diawali saat Charles dan Veronica meninggalkan putra pertama mereka di Lagos, Nigeria tahun 1990 untuk membangun masa depan lebih baik di Yunani. Sebuah keputusan berat lantaran kepolisian Eropa terkenal keras dalam menghadapi imigran ilegal, sehingga keputusan meninggalkan putra pertama mereka pun diambil. Setelah berjuang melewati imigrasi Turki, mereka akhirnya memasuki Yunani. Charles digambarkan sebagai sosok ayah yang begitu mementingkan keluarga, tercermin pada satu pesan Charles untuk anaknya tatkala lahir anggota keluarga baru. Teman bisa datang dan pergi, tapi keluarga tetap selamanya. Sedangkan Veronica merupakan sosok istri yang tegar, tak mudah mengeluh karena bahkan ia berangkat sendiri ke RS tatkala ia hendak melahirkan. Keduanya menjalani hidup di Yunani dengan segala suka duka seorang imigran tanpa dokumen bersama dengan 4 anak mereka yaitu Thanasis, Giannis, Alex, dan Kostas. Bukan tanpa usaha, namun persyaratan mendapatkan dokumen kependudukan menyulitkan Charles dalam mengurus administrasi. Meski harus menghadapi razia yang sewaktu-waktu mengincar, mereka hidup rukun dan saling melindungi satu sama lain. Prinsip sang ayah dipegang kuat bahwa keluarga adalah yang utama dan takkan meninggalkan satu sama lain. Beranjak remaja, Thanasis dan Giannis menunjukkan ketertarikan dan potensinya dalam bermain bola basket. Mereka memutuskan untuk ikut pembinaan gratis untuk pebasket pemula di Philathletics. Hal yang sempat ditentang Charles karena takut identitas keluarga akan terekspos. Namun, Veronica sebagai ibu berperan begitu baik menginginkan putranya berkembang sesuai bakat dan mimpinya. Dan akhirnya, perjalanan basket Thanasis dan Giannis pun dimulai. Awalnya Giannis sempat kesulitan dalam bermain basket. Thanasis yang lebih matang terus memberikan dukungan dan latihan untuk adiknya. Tak sampai di situ, bahkan keduanya rela bergantian memakai sepatu tatkala berlatih basket. Namun tidaklah mudah menjadi pemain basket tanpa dokumen kependudukan. Thanasis harus menelan pil pahit pembatalan bergabungnya dirinya ke salah satu klub basket di Liga C Yunani. Fakta pahit ini justru akhirnya membuka mata Charles untuk memberikan dukungan lebih kepada kedua anaknya. Dia sampai membelikan Thanasis dan Giannis masing-masing sepasang sepatu Nike. Sebuah pesan kuat tersirat dari Charles betapa kenyataan pahit tak memukul mundur, namun justru membangkitkan semangat untuk lebih maksimal lagi dalam mengejar impian. Ikatan kasih sayang Charles dan Veronica tak hanya tercurah untuk keempat anaknya di Yunani, namun untuk putra pertama mereka, Francis, yang saat ini tinggal bersama kakek neneknya. Terbentang jarak ribuan mil jauhnya, namun satu percakapan antara Giannis dan Veronica mengungkap kuatnya keinginan mereka untuk bersatu kembali. Dari sinilah mimpi Giannis tak sebatas bermain basket untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengangkat ekonomi keluarga dan menjemput Francis untuk berkumpul bersama. Di tengah segala ujian dan keputusan-keputusan berat yang mereka jalani, satu ucapan Veronica menjadi penguat Giannis. Tuhan tak melakukan kesalahan. Berikan upaya terbaik kita dan selanjutnya biarkan Tuhan bekerja. Tak hanya menyajikan sisi kekeluargaan semata, isu rasis pun diangkat karena saat itu di Yunani sedang menguat isu rasis. Giannis pun mengutarakan pertanyaannya saat berbincang berdua bersama Charles seputar ujaran rasis yang diterimanya. Charles menguatkan, rasis adalah orang bodoh, takut dengan semua orang dan hal yang berbeda. Negeri ini telah memberi kita pendidikan gratis, pekerjaan, kebebasan. Sisanya akan kita urus sendiri.
Giannis dan Thanasis cukup beruntung karena dipertemukan dengan orang-orang yang percaya kepada bakat mereka. Sosok kedua setelah pelatih klub pemula yang mengasah bakat Giannis dan Thanasis adalah Haris Eleftherio, seorang agen olahraga yang bertugas mencari bakat-bakat baru untuk klub. Meski Giannis menjadi klien pertama Haris, namun keluarga Charles sepenuhnya percaya akan kemampuan Haris. Selanjutnya, Haris menyarankan Giannis untuk mengikuti ujian regional taraf internasional. Harapan mereka adalah bisa bermain di kancah internasional agar bisa mendapatkan dokumen resmi kependudukan. Menjadi pemain tanpa dokumen tentu cukup menyulitkan pada awalnya. Semua klub menolak Giannis meski performa permainannya luar biasa. Sempat goyah tatkala Paco, seorang agen olahraga kenamaan, menawarkan uang tunai dan dokumen kependudukan untuk Charles sekeluarga dengan syarat Giannis bermain di klub lokal dan meninggalkan Haris. Dari sinilah sosok keluarga Charles begitu luar biasa dalam menunjukkan dedikasi untuk tidak meninggalkan orang yang telah percaya dan berjuang bersama mereka. Luar biasa, padahal malam sebelumnya mereka sampai tidur di luar lantaran sempat menunggak bayar uang sewa dan mendapat ancaman deportasi. Namun keyakinan Giannis pada Haris meruntuhkan segala ketakutan dan godaan uang. Dan memang Haris pun orang yang memiliki dedikasi pula. Dibawanya peluang mengikuti ujian regional FIBA 2013 untuk Giannis. Ini titik pembuktian perubahan pada Giannis. Dia menjadi seperti ayahnya yang memiliki optimisme meski digempur resiko. Giannis mengungkapkan bahwa ia akan mempersatukan keluarga, Francis juga, dan makna keluarga pun kembali disajikan dengan apik dan penuh emosional. Sebagai kakak, Thanasis menemani setiap langkah Giannis menuju ujian regional FIBA 2013. Dari sini kita bisa melihat betapa ikatan persaudaraan keluarga Giannis tidaklah mengenal dengki maupun iri atas keberhasilan anggota keluarga. Padahal awalnya Thanasis lah yang melatih Giannis. Inilah buah dari prinsip sang ayah yang tertanam kuat. Salah satu anggota keluarga mencetak skor, satu keluarga mendapat skor. Malam pertama saat Thanasis dan Giannis tiba di AS, mereka senang dong bisa mendapatkan tempat tidur sendiri. Secara ya, selama ini mereka tidur berempat dalam satu tempat tidur. Ya, adegan melompat-lompat di tempat tidur pun dilakukan juga oleh Thanasis dan Giannis. Dan perjuangan meyakinkan klub dan sponsor pun dimulai menuju ujian seleksi NBA. Meski Giannis sempat diprediksi gagal, namun optimisme tetap dihidupkan oleh Haris. Ada yang menarik saat Giannis tertantang untuk menjual diri pada Nike. Bagaimana Giannis menceritakan tentang dirinya tanpa merutuki keadaannya. Pancaran didikan optimisme sebuah keluarga yang saling melindungi dan mendukung satu sama lain dijabarkan dengan baik oleh Giannis. Kami kerja lebih keras, kami lari lebih jauh, kami lebih lapar karena kami tahu arti pengorbanan. Tuhan mengawasi kami, Tuhan akan persatukan keluarga kami lagi. Aku hanya memainkan peranku. Dan hari penentuan pun tiba. David Stern selaku presiden NBA membacakan langsung deretan pemain yang lolos. Menegangkan, nama Giannis tak kunjung disebut. Hampir putus asa, tinggal Milwaukee Bucks yang belum mengumumkan pemain yang dipilihnya. Saat itu harapan itu terasa mulai menipis. Haris pun mulai berdoa seperti halnya yang dilakukan Giannis dan Thanasis. Giannis Antetokounmpo. Milwaukee Bucks di posisi ke-15 akhirnya memilih Giannis. Semua bersorak, semua bahagia. Tahun 2014, seluruh keluarga Charles pindah ke AS setelah mendapat visa. Giannis dulu berbagi sepatu dengan Thanasis, kini meluncurkan model sepatu Zoom Freak. Keluarga mereka akhirnya berkumpul dengan Francis setelah berpisah selama 25 tahun. Charles sendiri wafat tahun 2017, 2 tahun sebelum Giannis mendapatkan MVP Award pertamanya. Pesan Giannis yang luar biasa saat mendapat penghargaan bahwa jika kita memiliki orang tua yang hebat, orang tua bisa melihat masa depan kita.
Charles dan Veronica merupakan orang tua yang hebat bagi Giannis dan saudara-saudaranya. Dalam keterbatasannya, mereka selalu mendorong anak-anaknya untuk mengejar mimpi. Prestasi Giannis bersaudara pun tak kalah memukau. Thanasis bergabung dengan New York Knicks tahun 2014. Costa sendiri masuk NBA tahun 2018. Alex membawa pulang cincin pertama juara NBA Champions tahun 2020. Sedangkan Giannis menjadi pemain ketujuh dalam sejarah final yang bisa mencetak 50 poin di pertandingan, membawa Milwaukee Bucks menjadi juara NBA. Film Rise telah memberi sudut pandang baru pada kita, memperlihatkan kepada dunia bahwa tak ada yang tak mungkin dalam hidup ini. Bahwa kita bisa jadi lahir di belahan bumi yang berbeda, namun harapan kita di langit yang sama. Inilah review Rise, sebuah film inspiratif bagi kita. Dan temukan review film menarik lainnya di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya.